Apa kamu kira aku tidak melakukannya? Tuan Muda Leng meliriknya sejenak. Raut wajahnya penuh dengan kesombongan. Tapi toleransi alkohol seseorang benar-benar. Apakah kamu bercanda? Toleransi alkoholku sangat baik. Hyuna berkata dengan raut ragu. Baik. Tuan Muda Leng meledakkan tawanya. Kamu menangis terisak-isak, bahkan melepaskan pakaian sambil memeluk kakiku, memohon agar aku menikahimu, juga ingin menulis hitam di atas putih. Alkohol sialan. Hyuna kembali panik dan malu. Lalu kamu menyetujuinya? Kenapa tidak? Tuan muda yang berkata dengan santai. Hari itu adalah hari Valentine. Hadiah yang datang sendiri tentu saja harus diterima. Ini adalah hal yang sangat indah. Istriku. Kalau begitu kamu, aku, kita sudah apanya? Hyuna merasa dunianya runtuh. Setidaknya sebelum dirinya masih memeluk sedikit harapan. Tidak disangka dirinya yang menyerahkan diri. Memangnya bagaimana lagi? Kamu tidak menjadi nyonya muda begitu saja. Tuan muda yang menyunggingkan sudut bibirnya tersenyum dengan mengerikan. Nyonya muda lebih baik tanda tanganilah surat perjanjian ini. Lionel menyerahkan pena dan surat perjanjian pernikahan ke hadapan Hyuna Zeng. Seketika api amarah Hyuna melonjak. Baiklah, lagi pula kamu juga sangat tampan dan memiliki tubuh yang bagus. Yang disayangkan adalah itu semua bukan milikku. Lagi pula, aku tidak mau menjadi nyonya muda. Tuan muda yang menganggukkan kepala. Jika seorang wanita bersikeras tidak tahu malu, maka itu akan menurunkan nilainya. Sungguh disayangkan, kamu sudah menjadi nyonya muda. Ucap tuan muda. Itu kamu sendiri yang memutuskan, jadi tidak termasuk. Hyuna Zeng terus bersikeras. Lalu, kalau hukum yang memutuskan, apa itu termasuk? Tuan muda Leng mengulurkan jarinya. Lionel segera mengeluarkan 2 buku kecil. Di atasnya terdapat tulisan berwarna emas, yaitu buku nikah. Saat buku itu dibuka, mata Hyuna langsung melihat namanya tercetak dengan jelas di buku itu. Bahkan terdapat foto dirinya dengan Tuan Muda Leng. Astaga, kenapa dirinya terlihat sejelek itu? Kamu tidak mengerti bahasa Jermonia, tapi kamu pasti mengerti dengan bahasa negara sendiri kan? Belum Tuan Muda Leng menyelesaikan kalimat, Hyuna langsung maju merebut buku nikah itu. Bagaimana mungkin Lionel membiarkannya mendapatkan begitu saja? Di saat tangan gadis itu masih berada di udara, Lionel telah menyimpan kembali buku nikah itu. Hyuna Zeng sangat kesal hingga menghentakkan kaki. Tuan Muda Leng menyunggingkan sudut bibirnya dan berkata, "Akui saja." Hyuna meneteskan air matanya. Aku menandatanganinya saat sedang mabuk. Bukan aku sendiri yang bersedia. Jadi tidak termasuk. Oh, Tuan Muda Leng mengedikkan bahunya. Bagaimana kamu membuktikan jika saat itu kamu tidak bersedia?
Hyuna Zeng terdiam. Nyonya muda, setelah mendapatkan buku nikah, maka kalian telah menikah. Lionel segera menambahkan. Hyuna merasa sangat kesal, hingga hampir pergi dari sana. Baiklah kalau begitu, sekarang kita bercerai. Aku tidak bersedia hidup bersamamu. Kita pasti bisa bercerai, kan? Tuan muda Leng menganggukkan kepalanya dan berkata, bisa, tapi Hyuna Zeng merasa kesal. Kalau bicara, katakan sampai selesai. Namun Tuan muda Leng malah berkata dengan perlahan-lahan, jika bercerai, bukankah harus memperhitungkan pembagian harta? Hyuna mengibaskan tangannya dan berkata, tidak perlu. Aku tidak menginginkan hartamu 1 sen pun. Tuan muda tersenyum dan berkata, itu semua memang harta sebelum aku menikah. Kamu juga tidak bisa mendapatkannya jika ingin. Seketika Hyuna memutar bola matanya dengan malas, lalu berkata, lalu apalagi yang harus diperhitungkan? Hutangmu padaku, bukankah harus diperhitungkan dengan baik? Tuan muda Leng menuangkan segelas alkohol untuk dirinya sendiri, untuk membasahi tenggorokannya yang sedikit kering. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku punya hutang padamu? Hyuna berpikir dalam hatinya. Jangan harap bisa mengelabuiku. Matematikaku ini sangat baik. Lihatlah. Lionel terlihat tidak begitu senang karena Hyuna yang tanpa sadar menatap tuan mudanya dengan tatapan berbunga-bunga. Lalu melemparkan jas yang sudah robek, bau dan kotor ke sofa di hadapan Hyuna. Astaga, menjijikkan sekali. Bau sekali. Untuk apa membawa ini? Hyuna langsung mundur beberapa langkah. Ini adalah jaket tuan muda. Belum termasuk yang kamu muntahi. Bahkan kamu mencakarnya hingga robek seperti ini. Kamu harus menggantinya. Nada bicara Lionel sangat keras. Hyuna menatap kukunya yang sudah dipotong hingga pendek dengan tak berdaya. Pukulan ini sepertinya datang dengan terlalu cepat, kan? Dirinya memang bisa melakukan apapun setelah mabuk. Alkohol sialan. Dia sangat membencinya. Sekarang dia benar-benar percaya dengan ucapan ayahnya. Jika dirinya yang seperti ini menjadi mata-mata, dia bahkan tidak perlu menggunakan senjata. Hanya dengan 2 gelas alkohol, bahkan hingga 18 keturunan leluhurnya akan dibongkar semua olehnya. Berapa harganya? Aku akan menggantinya. Raut wajah Hyuna terlihat sombong. Bukankah hanya 1 style pakaian rusak? Apa perlu sampai menjual diri dan pernikahan? Menggantinya. Lionel mulai tertawa. Jas ini dibuat oleh penjahit terkenal di Jalan Serville di negara Ingara. Harganya 7.000 pon. Astaga, Hyuna hampir saja melonjak dari atas sofa. 1 setel jas harganya hampir 70.000 yuan. Gajinya dalam 1 tahun bahkan tidak mencapai 70.000 yuan. Hyuna merasa sangat kesal. Ada uang jadi merasa hebat. Jika ada uang pun juga untuk apa memakai pakaian semahal ini?
bagaimana dia harus menggantinya.